Nah, teman-teman, selain text heading ini, kita punya satu lagi untuk teks ya, namanya text editor, teman-teman. Ini ya. Nah, kalau kita coba kita gunain ya, apa sih bedanya? Nih. Jadi, perbedaan antara text editor dan text heading ini, kalau text editor, dia tuh defaultnya kecil, dia paragraf, teman-teman. P ya, ini ya, paragraf. Tapi kalau text heading, dia defaultnya tuh H. Bisa H1, kalau defaultnya H1 sih. H1, H2, sampai H6 ya. Ini bervariasi ukurannya. Ya, nih. Kalau text editor, dia otomatis ke paragraf ya. Dan untuk proses pengeditannya juga sama, teman-teman. Dia juga bisa diganti warna-warnanya ya, teman-teman. Kemudian bisa diganti ketebalannya, kemudian ukurannya, kemudian jaraknya ya kalau dia punya spasi di bawah. Oke, kita coba sekarang deh. Nah, ngeditnya pun gampang, teman-teman. Kalau untuk ngeditnya, kita bisa klik langsung di sini. Teman-teman mungkin sudah notice dari tadi ya gimana cara ngeditnya. Klik langsung di sini, bisa juga enter spasi. Maksudnya enter lalu counter paste gitu ya kalau mau copy paste gitu ya. Tapi kalau untuk edit langsung sebenarnya dianjurkan itu di sini, teman-teman. Tapi sempit tapi ya. Nih, nggak apa-apa di sini juga bisa. Ya, inilah perbedaannya kalau kita pakai text editor dengan text heading ya. Kalau kita pakai text heading, coba kita copy aja yang ini, yang kita copy atau kita duplikat aja ya. Ini misalkan kita mau copy, kemudian kita paste di sini. Ini contoh saja. Kita rubah line headnya coba. Tuh. Tapi kalau untuk text heading, dia itu defaultnya gitu, teman-teman. Dia kalau untuk mengatur line headnya itu nggak bisa. Tuh. Ya. Dia nggak mau ya, teman-teman tuh. Nah, jadi yang seperti saya bilang tadi, kalau text editor ini untuk customize-nya itu agak sedikit strict ya. Nah, oke, itu pengenalan aja nih, sekedar untuk mengenal tentang tulisan-tulisan yang ada di Elementor. Dua itu aja sebenarnya, kalau untuk teks ya, text heading dan text editor. Fungsionalitasnya, text heading ini biasanya digunakan untuk di bagian header ya, untuk menjelaskan sebuah judul gitu. Misalkan kalau H1 itu tuh judul website, misalkan Motherlight, The Queen of bla 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 gitu kan. Itu kan untuk judul websitenya. Kalau H2 itu biasanya untuk di bawahnya lagi. Pokoknya semakin ke bawah itu semakin kecil. Kalau headingnya ya, kalau untuk teks paragrafnya itu sama saja teman-teman. Bisa menyesuaikan kebutuhan saja. Oke, ini kita hapus dulu teman-teman. Oke. Kita akan tambahkan lagi teks nanti, tapi kita bakalan pelajarin tentang row ya teman-teman. Karena kalau kita lihat di sini, ini kan cuma satu. Apa namanya, row-nya teman-teman ya. Kolomnya maksudnya ya. Jadi kalau kolomnya satu, kita kan nggak bisa nambah kan elemen di sampingnya. Nah, kalau kita udah belajar kemarin, kita tuh bisa nambahin satu kolom lagi tanpa harus bikin section baru ya. Seperti ini. Kita bisa tambahin kolom baru di sini. Nih, seperti ini teman-teman. Ini bisa kita pindahin ke sini atau tetap di sini ya. Seret saja. Tuh. Ya. Nah, di sini kita bisa tambahkan yang lain, teman-teman. Misalkan gambar ya, kita coba ke sini. Kita masukin gambar. Ambil gambarnya, seret ke sini, teman-teman. Nah, di sini kita sangat-sangat dimanjakan dengan fitur upload gambarnya ya. Kita bisa lihat di sini ada gambar. Terus di sini ada choose image-nya. Jadi kita tuh bisa langsung ngerti, oh di sini tempat ganti gambarnya gitu ya. Ada satu apa namanya, page builder juga yang sangat membingungkan baginya untuk pemula gitu ya. Tuh, gampang ya kalau untuk ukurannya juga bisa disesuaikan ya. Ini bisa custom juga mau berapa gitu ya. Tuh, 12 sih kecil banget ya. Seperti itu. Ini bisa kita rata kiri ya. Nah, gimana kalau nggak sama apa namanya sejajar gambar sama tulisannya ya? Seperti ini kan nggak sejajar nih teman-teman. Gimana dong biar sejajar? Nah, kalau di kolom ini teman-teman dia tuh punya pengaturan apa namanya alignmentnya juga. Jadi bukan tulisan aja. Row tuh kalau kolom tuh juga punya alignmentnya juga teman-teman. Kalau kita lihat di sini,
di bagian section ini. Kalau teman-teman notice ya di sini itu ada temin-temin ya. Nih. Nah, kita tentuin kita pengen merubah alignment dari kolom yang mana. Kalau yang ini kan kita klik ini nih. Nih. Jadi, kalau kita klik gini kan muncul seperti ini. Nah, kita bisa menentukan apa aja di sini. Pertama, lebar kolomnya. Ya, ini defaultnya 50 ya. 50 karena ini 100 ya. Dari sini ke sini ini 100%. Jadi kalau kita buat 12%, jadi akan otomatis sebelah sini yang akan lebar ya. Di defaultnya 50% ya, teman-teman. Nah, untuk mengubah ini menjadi ke tengah, kita pilih yang mana? Benar, kita tuh harus atur vertical align-nya ya. Jadi kalau vertikal tuh dari atas ke bawah, kalau horizontal tuh dari pinggir kiri ke kanan ya. Jadi kalau kita atur untuk dia ke tengah, itu ke middle ya teman-teman. Nih, kalau dari sini ke sini kan kita bisa atur dari teksnya ya. Tuh, ini kan nggak terlalu bekerja nih kalau kita gini gitu ya. Kalau untuk halaman teks ya. Tapi kalau untuk teks ini kan kita bisa atur di sini teman-teman. Rata-ratanya ya, rata kiri, rata kanan, rata tengah ya. Oke, seperti ini kalau kita mau lihat, kita udah belajar ya teman-teman ya. Kita bisa kunjungin langsung di sini preview changes. Jadi ketika kita melakukan pengeditan di sini, secara otomatis dia bakalan muncul di sini. Tuh. Jadi kita bisa sesuaikan ini nih ukurannya pas atau tidak gitu ya. Nih, kalau misalkan ini tuh terlalu kecil, misalkan kita bisa sembunyiin dulu gitu. Ini bisa kita kecilin gitu ya. Nah, atau ini kan terbatas teman-teman, ada beberapa pilihan saja. Nih, untuk gambar ya. Kita bisa ke sini teman-teman, ke style. Kita atur lebarnya. Ya. Nih. Ini max width ini maksudnya maksimum besarnya mau berapapun besar dari apa namanya? Layar ini dia besarnya berapa maksimalnya gitu. Apakah dia full ngikutin gitu 100% atau dia 14% atau 18%, 23% dari lebar layar gitu ya. Ini patokannya persen nih teman-teman nih. Lebarnya. Nih. Kalau lebarnya itu max width-nya itu lebih kecil daripada lebar ini, jadi nggak bisa lagi besar ya teman-teman. Jadi ini harus dibesarkan lagi, baru ini juga bisa besar ya. Oke, seperti itu untuk sekilas tentang gambar. Nah, teman-teman di dalam row kolom ini kita bisa masukin kolom ya, kolom dalam kolom. Ini kan udah ada row nih, ini kan satu cuman kita bisa tambahin jadi dua teman-teman. Dalam ini kita bisa tambahin ini, namanya intersection. Kalau kita tarik intersection di sini, nanti ada dua kolom di sini. Tuh, benar nggak? Nah, ini pun bisa kita atur ratanya ya. Klik di sini. Ya. Ini kita bisa bikin dia ke tengah. Tuh. Bisa kita tambahin gambar di sini, bisa kita tambahin satu lagi. Jadi kalau ada 3 elemen di dalam satu kolom itu sangat mungkin teman-teman dengan menambahkan inner section. Jadi dengan seperti itu kita bisa tambahkan apapun di sini yang menyesuaikan ukuran dari ininya tadi ya teman-teman. Itu tergantung gimana caranya teman-teman itu ngedit ya. Gimana caranya teman-teman ngedit gitu ya. Cara teman-teman menuangkan ide gitu ya. Nah, sekarang gini nih kan udah jadi nih, udah kecil dia menyesuaikan tempatnya. Nah, sekarang kan kalau kita lihat web tuh kan dia tuh sampai sini kan untuk hero-nya itu. Gimana hero-nya sampai sini? Dia itu mengatur lebar atau tinggi dari section yang dipunyai sini ya. Ini kan section namanya. Jadi kalau section default itu dia sebesar ini cuman teman-teman. Tapi kalau sectionnya kita bisa tinggikan jadi min height dan juga lebarnya full, dia akan menyesuaikan ya. Misalkan gini, ini kan height-nya itu kan default ya. Kalau kita min height, dia akan melebar sedikit, tinggi sedikit ya. Nih. Dan posisi dari teks tadi akan menengah ya ke sini ya. Tuh. Tapi kita bisa atur lagi kok. Kalau kita nggak pengen di sini, kita bisa atur align-nya itu, yaitu di vertical align-nya ini di top ya teman-teman, biar dia ke atas lagi. Top ya, kolom ya ini ya, bukan vertikal ya. Dia ke atas lagi teman-teman. Tuh.
Tapi kebanyakan dia itu memang middle, teman-teman. Kita akan belajar langsung ke studi kasus nanti ya. Di sini hanya pengenalan saya, teman-teman. Nanti di studi kasus kita akan pakai banyak sekali elemen di sini ya. Ini hanya sedikit pengenalan saja. Jadi biar teman-teman nggak kagok ya. Seperti itulah. Nah, ini kan kosong lompong, teman-teman. Kita bisa tambahin latar belakang tentunya, teman-teman ya. Ini kan putih. Nggak ada yang bisa lihat. Oh ya, ini kan ke tengah, teman-teman. Teman-teman kan sering lihat ini nih sampai ke sini. Ya nggak? Nah, ini nih diatur di sini, teman-teman. Kalau teman-teman pengen dia itu full width, ya di sini, klik di sini. Lalu klik content width, itu full width. Dia akan melebar ya, teman-teman. Tuh. Jadi mau dari sini mulainya, agak sedikit menjorok mulainya tuh nggak apa-apa. Itu sesuai dengan keinginan teman-teman ya. Tuh. Oke kan? Nah, kalau saya biasanya saya sih nggak pilih-pilih sih sebenarnya, tergantung kesukaan saya sebenarnya, cocoknya gimana gitu ya. Kalau ini mungkin agak menjorok dikit lebih baik ya. Nah, oke. Kita mau ngasih background yang gimana, teman-teman? Jadi ada dua cara dan dua fungsi ya. Cara pertama kita bisa kasih background untuk dua buah ini ya. Dua buah elemen ini ya, maksudnya dua kolom ini sekaligus. Atau kita bisa warnai satu aja. Bisa kiri, bisa kanan, teman-teman. Nah, kita coba satu-satu deh. Kita coba warnain dulu seluruhnya, dua-duanya ya. Kita coba warnain dua-duanya. Klik ini, teman-teman ya. Yang gambar ini. Klik di bagian style. Lalu klik di bagian background ini. Ada gambar kuas. Ini kita bisa gunakan beberapa bentuk backgroundnya. Ada background untuk klasik. Klasik itu warna semua isinya. Bisa gambar juga. Tapi hanya satu ya. Maksudnya kalau warna satu warna. Kalau gambar satu gambar ya. Bentar. Motor. Ini kuda ada Guardian. Guardian ini gabungan antara dua warna atau tiga warna. Kemudian ada video, background yang bisa video, teman-teman. Itu gampang banget, tinggal klik aja pilih videonya. Dan disarankan pilih videonya dari YouTube atau dari source yang lain ya. Karena kalau kita upload di hostingan sendiri kan memberatkan hostingan kita. Kita nggak pakai itu ya. Bisa slideshow ya, teman-teman. Tapi kita pakai yang klasik. Karena kita mau pakai satu warna saja. Misalkan. Tuh. Pakai warna apa misalkan? Misal kita mau pakai warna hijau misalkan ya. Hijau nih. Tinggal geser aja ini ya. Ke kiri ke kanan. Pilih warnanya. Mau warna apa? Hijau misalkan. Hijau terang atau hijau gelap nggak apa-apa. Terserah teman-teman. Terus pas sudah diganti warna. Oh nggak cocok. Ini teksnya nggak cocok hitam nih teman-teman. Gimana dong? Tinggal ganti aja warnanya. Sesuai dengan keinginan teman-teman ya. Tuh. Putih bisa. Atau teksnya kurang cocok. Kita ganti jadi apa misalkan. Roboto misalkan. Atau kurang tebal kita ganti coba ke weight-nya jadi 700 misalkan. Ya, gampang teman-teman ya. Atau kita ganti dengan tulisan huruf besar semua. Bisa juga teman-teman ya. Semuanya bisa dilakukan di sini. Tuh. Di uppercase bisa ya teman-teman ya. Oke. Oke teman-teman, saya pindahin aja sesuai dengan kemauan teman-teman. Ini saya besarin dikit ya, misalkan seperti itu biar dia tidak terlalu banyak sinjang ya. Nah, misalkan gini nih. Kalau teman-teman usahakan nanti kalau pilih gambar hero, gambar untuk headingnya ya di sini, yang nggak ada latar belakangnya ya, biar dia bisa menyatu dengan backgroundnya gitu ya. Ini kan nggak menyatu, dia ada latar belakangnya. Nanti kita coba, kita nggak pakai yang ini nanti ya. Oke. Nah, pengenalan lagi Elementor. Ini kita udah belajar elemen nih. Udah berapa elemen kita belajar? Ada text, image, dan juga section. Nah, biasanya kan kita butuh button teman-teman kan ya. Kita ada button di sini ya. Kita bisa taruh button dan bisa kita edit juga tentunya ya dari segi hovernya. Kalau di hover gimana teksnya dan backgroundnya tuh gimana kalau di hover tuh. Di bagian style hover teman-teman ya. Nih.
teksnya itu di sini gantinya teman-teman. Beli sekarang misalkan. Nah, gitu ya. Dan ukurannya pun bisa diganti teman-teman. Small, medium, large. Tuh. Untuk warna awalnya bisa diganti juga tentunya ya. Ini bisa ganti warna putih, misalkan. Teksnya warna hitam. Tuh. Sudah jadi deh. Nah, gini ya. Nah, kalau button ini kan biasanya ada isinya tuh. Kalau diklik kemana gitu kan. Nah, untuk masukin alamatnya itu di sini teman-teman. Di link ini ya. Kita masukin aja linknya, kamu misalkan http facebook.com misalkan ya. Kita update. Dia akan otomatis ke facebook.com nanti kalau kita klik. Nah, kalau kita lihat di sini di bagian settingnya, itu ada pilihan open new in new window ya, nih. Biar kenapa? Biar kita nggak ganggu ke halaman yang ini kalau kita klik teman-teman. Jadi kalau kita klik dia kan merefer sini ya, dia akan ke sini langsung nih tuh. Tapi kalau kita klik di sini, tuh, kita refresh coba, dia akan ke new tab ya tuh. Dan alignmentnya juga kita bisa atur ya. Kalau kita klik justify dia akan memenuhi ruang yang tersisa di bawahnya ya, kalau kolom yang tersisa gitu ya, panjang dia ya, gitu. Nih, blok jadinya ya. Oke, sekedar pengenalan saya sih sebenarnya. Nah, untuk nambahin nih, sekarang udah hilang nih teman-teman. Elemennya di mana? Elemennya lagi. Kita klik di sini teman-teman, biar elemennya muncul kembali. Tuh, ini ya. Kalau teman-teman notice di sini ada yang gambar gembok-gembok ini, kenapa ya? Kita nggak bisa pakai tuh. Tuh. Ini kenapa? Karena kita pakai Elementor yang free teman-teman. Lihat, kalau free banyak sih yang bisa kita gunakan di sini tuh. Tapi sebanyak-banyak yang bisa kita gunakan itu lebih banyak yang dikunci gitu ya. Ada yang dikunci teman-teman. Kita harus pro dulu kalau mau pakai, misalkan mau pakai eh, testimonial carousel ya, kayak slide gitu ya. Terus gambar yang bisa nge-slide geser kita sendiri itu kan kita harus pro juga. Kemudian ada Presley, ada galeri juga, itu kita harus pro dulu teman-teman, biar kita bisa pakai gitu. Nanti kita bahas ya, belum ke situ ya. Nah, untuk yang ada free sekarang ini yang basic ini hanya beberapa. Nah, kalau kita mau tambahin map juga teman-teman, dua lagi deh kita bahas. Maps-nya, maps dan video nanti ya. Maps ini kan kalau kita mau pakai maps kalau di lokal kita, maksudnya kita pakai PHP atau JavaScript, kita kan harus generate API sendiri kan di Google API. Kalau nggak ada itu kita nggak bisa pakai. Tapi kalau di WordPress dia itu udah ada API sendiri, jadi kita tinggal pakai saja. Kita coba pakai ya. Nah sekarang gimana nih kalau udah penuh section pertama, kita mau pakai section yang lain nih, mau nambahin di bawahnya. Kita misalkan mau share aja nggak bisa teman-teman. Tuh. Bisa sih kalau kita taruh di sini. Tuh. Karena muncul otomatis ya. Ya. Tapi caranya yang benar itu kita klik di sini ya. Ke sini, terus pilih mau berapa row, mau berapa kolom maksudnya. Satu misalkan atau dua misalkan. Kita pilih dua misalkan ya. Nih. Nih. Misalkan gini. Untuk lebarnya kita bisa sesuaikan, kalau mau full width nanti dia akan lebar seluruhan ya. Atau mau box ya. Kita pilih yang box saja. Kemudian untuk menambahkan petanya, kita klik lagi di sini elemen, kita ambil, kita drag nih. Mau di mana? Kiri kanan? Boleh. Kita kanan saja. Tuh. Dan misalkan kalau yang kanan ini mau teman-teman lebarkan lagi, lebih lebar daripada yang kiri, kita kan teman-teman udah tahu caranya kan, kita bikin saja ini lebih besar. Ini kan 50 defaultnya, 50% ya. 50% defaultnya kita bikin 70% misalkan. Tuh, dia kan lebar otomatis ya. Dan alamatnya ini kan di London ya. Kita bisa ganti teman-teman. Ini kita klik aja di sini. Gambar pena. Kita ganti, misalkan kalau alamat saya ganti gini, Bengkulu gitu ya. Tuh, Bengkulu ya. Mau teman-teman di mana sih? Jakarta. Bisa juga. Bengkulu ya, saya pakai. Tuh. Ini untuk zoom-nya itu berapa kali maunya gitu ya.
10, 20 gitu ya. Berapa mau zoomnya? Ini kan kalau zoom 10 kan dia nampaknya kecil gitu teman-teman. Itu tergantung kebutuhan teman-teman ya. Dan tingginya juga beberapa. Ini kan berapa tingginya kecil ya. Type face muncul teman-teman ya, ini ya. Tuh, ini tingginya. Kita nggak terlalu tinggi, biar dia seperti itu aja. Menyesuaikan dengan kolomnya. Oke. Nah, gitu ya teman-teman untuk peta. Jadi kita nggak perlu lagi nginputkan API ya. Hanya taruh, drag, drop, rubah petanya mau kemana gitu. Di sini kita mau masukin video misalkan. Walaupun kecil ya untuk video, nggak apa-apa kita masukin video di sini. Tuh kecil ya teman-teman. Ini otomatis ada videonya teman-teman. Dia akan ambil dari video placeholder dari YouTube ya ini ya. Nih, source-nya pun beragam ya. Bisa dari Vimeo, dari Dailymotion atau self-hosted dari kita sendiri yang upload. Ini nggak dianjurkan, saya nggak anjurkan ini karena bisa berat-beratin postingan kita. Pilih aja dari YouTube, tinggal copy paste alamatnya saja URL-nya. Misalkan saya pakai channel saya, misalkan ya, saya mau pakai salah satu video saya, misalkan yang ini, saya copy, yep, saya taruh di sini. Ini akan muncul di sini teman-teman videonya ya. Di bawahnya misalkan ditambahin tombol. Misalkan ya ini nggak ada gunanya misalkan tombolnya. Kok salah? Tombol ya, bukan video, tombol. Ini. Tuh. Tapi capek nih ngedit lagi dari awal. Gimana dong biar dia tuh bisa kayak gini juga tanpa ngedit lagi? Bisa kita ambil aja di sini, kita klik kanan, copy. Kita klik paste, bukan paste ya, tapi paste style. Tuh. Tuh. Kalau mau ganti warna defaultnya, ganti warna awalnya ya, bisa ya teman-teman, ganti aja mau pakai warna apa awalnya gitu. Misalkan warna itu dan teksnya warna putih. Gitu ya. Ratanya juga pilih juga mau ke kanan, tengah ya juga boleh. Ukurannya juga bisa di customize sendiri. Gini aja kalau kita lihat. Oke, udah ada teman-temannya, ada video kita elemennya, ada tombol juga ya. Nih. Nah, sekarang kalau kita refresh kan nggak ada apa-apa nih. Gitu-gitu doang. Tapi sebenarnya kita tuh bisa kasih efek untuk berbagai elemen yang ada di sini, teman-teman. Misalkan efeknya tuh padding up, padding left, right gitu ya. Jadi pas kita refresh dia tuh kayak ada animasi gitu, naik ke atas gitu ya. Kita cobain ya. Misalkan kita mau tambahkan animasinya di masing-masing kolom deh. Nih, kita kasih klik advance ya, teman-teman. Nah, di sini kalau sebelum kita bahas mengenai motion effect, di sini ada margin, teman-teman. Itu jarak luarnya ya. Kalau kita klik, dia akan berjarak di luarnya ya. Ini padding. Kalau kita klik padding lagi, kan kembali lagi ya ke atas lagi nih tadi. Tuh. Jadi margin itu jarak luarnya, padding itu jarak kolomnya itu nekan isinya itu ke dalam gitu ya. Gitu. Biar ada jarak, biar lebih bagus gitu istilahnya ya. Nanti kita akan bikin yang lebih menarik ya. Ini contoh saja. Oke, kita kasih efek teman-teman. Efeknya ini teman-teman, motion effect ini ya. Tuh, kita mau padding. Biasanya saya pakai padding gain up ya. Tuh, ini. Ini saya pakai juga padding up, tapi ini saya pakai yang slow. Biar efeknya lebih terasa gitu ya. Ini juga kasih padding in up. Lalu kita kasih yang slow. Seperti itu. Oke. Tombolnya juga deh, kita bisa kasih ke kolom, kita juga bisa kasih ke elemen ya. Nih, bisa kita kasih ke elemen juga. Atau kita dari kanan deh. Nah, ke kanan deh, tuh, slow. Ini juga dari kiri misalkan ya. Oops, salah. Ini ke kiri ya. Nih, tuh, slow. Ini dia dari Hong Kong ya. Ini dari, kalau up down dari atas ke bawah itu nggak bagus ya. Tuh, nggak bagus ya. Oops, salah ini ya. Kalau dari atas ke bawah nggak bagus karena dia kesannya kayak tur terjun gitu ya.
Jadi kita padding ini aja. Tuh, kita refresh, kita coba lihat. Tuh, kan lebih bagus teman-teman. Jadi ada interaktif lah gitu ya. Ada pergerakan gitu, nggak monoton. Oke. Nah, selanjutnya ini sebenarnya udah otomatis sih, udah apa namanya, udah responsif kan ya. Tuh, nggak perlu kita setting-setting, dia udah otomatis responsif. Kalaupun kita mau nambahin pengaturan-pengaturan tertentu di uh, apa namanya, handphone atau tablet, kita bisa klik di sini sih. Tuh, ini kan tampilan desktop. Tuh tablet, ini handphone ini. Nah, kita bisa atur sendiri mau gimana. Misalkan kalau di tampilan handphone kita pengen ini blok misalkan. Tuh buttonnya. Terus tulisan ini kita nggak mau dia rata kiri, kita mau dia ratanya tengah. Ini. Terus gambarnya kita mau rubah, kita ukurannya kita kecilin misalkan. Ukurannya segitu misalkan. Ya. Dan videonya mau kita apa ya? Ini kita hilangin aja misalkan petanya kita hilangin misalkan. Misalkan ya. Ini kita nggak mau munculkan di apa namanya di mobile. Kita klik di sini responsif, kita hide on mobile ya. Nanti akan hilang di mobile. Tuh, dia akan hilang teman-teman. Di sini kalau kita klik inspect ya. Tuh, dia otomatis ya teman-teman. Dia ke peta hilang ya, nggak muncul lagi. Tapi kalau di sini dia muncul. Nah, itulah yang saya bilang, dia tuh responsif dan kita bisa atur, kita bisa customize sendiri, tampil di Windows itu gimana, masuk di desktop itu gimana, tampil di tablet itu gimana, tampil di HP itu gimana. Tuh kan lebih sangat-sangat apa namanya? Fleksibel gitu ya. Apalagi nih, kita udah lihat di bagian responsifnya juga. Kita udah ke motion effects-nya. Bahkan teman-teman bisa tambahin sendiri custom CSS-nya walaupun ya ini Pro. Tuh. Walaupun saya sudah pakai yang Pro, tapi saya jarang sih pakai yang custom CSS karena sudah dipenuhi di sini semua kebutuhannya, teman-teman. Sepanjang kebutuhan saya. Oke. Cukup untuk yang elemennya karena sejauh ini cuma seperti itu aja. Kita drag drop dan edit. Editnya juga 3 tab, cuman ada konten, ada style, ada advance. Konten itu ngatur isinya, kemudian style itu ngatur warna dan lain sebagainya yang berkaitan dengan penggayaan, lalu advance itu ngatur padding, margin dan juga responsif, kemudian juga motion effects-nya ya, yang lebih advance dari style tadi. Kemudian saya mau bahas mengenai fleksibilitas dari Elementor juga. Misalkan teman-teman pengen edit halaman website ya, tetapi nggak mau desain lagi, ini kan udah capek-capek nih. Teman-teman pengen pindahin ke yang lain misalkan. Kalau kita bikin website lagi, kita desain dari awal dong ini. Ya nggak? Betul nggak? Betul, karena kita bikin dari awal ini. Kita nggak bisa download di mana-mana. Nah, di Elementor ini ada fasilitas untuk save template, teman-teman. Kalau kita klik kanan, save as template, kita namain ini misalkan hero, misalkan. Save aja. Udah ada di sini, teman-teman. Tuh. Nah, kalau kita pengen nambahin ini di bawah sini, gampang banget. Kita nggak perlu lagi install ini. Maksudnya kita nggak perlu lagi bikin kayak gini. Kita klik aja di sini. Klik aja di sini. Ini bisa yes, bisa no. Bisa sarankan no saja. Kalau yes, dia akan mereload lagi halaman ya. Butuh waktu nanti ya. Tuh. No saja. Nanti kan otomatis di sini. Tuh. Refresh. Update. Tuh, udah ada 2 ya. Nggak perlu bikin ulang. Gitu. Plus, ini plusnya ya. Kita bisa ambil tema di sini. Kalau kita bosen dengan tema ini, nggak mau bikin dari awal, ada loh blok di sini. Tuh, kita bisa pakai. Tapi ada tapinya teman-teman. Teman-teman notice nggak di situ? Pro. Ya, kita harus pro teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau manfaatin ini harus pro juga ya. Ada juga yang free sebenarnya ini ya. Ini free kalau kita insert. Ada tapinya lagi. Kita harus connect ke library-nya. Nanti kita bahas ya. Ini belum kita bahas.
Kita bahas dulu yang ini, gimana caranya kita ekspor temanya biar bisa digunakan ke tempat yang lain. Kalau kita lihat di sini my templates, ini udah kita simpan ya. Ini bisa kita ekspor teman-teman. Biar jadi file JSON. JSON ini nanti kita bisa import ke sini, tapi di website yang berbeda. Gimana caranya? Sabar dulu, nanti kita bahas ya. Itu cukup teman-teman untuk pengenalan dasar untuk Elementornya. Jadi kita udah sedikit mengetahui teks itu ada berapa, teks editor dan teks heading. Lalu kita bisa masukkan kolom dalam kolom, kita bisa masukkan gambar. Terus ada peta juga kita masukkan. Kalau untuk yang divider, spacer, dan icon itu gampang sekali untuk diterapkan, nggak terlalu susah. Dan teman-teman juga paham untuk fungsinya untuk apa gitu ya. Dan jarang juga digunakan. Paling icon yang sering digunakan. Nanti kita gunakan juga di langsung contoh kasusnya. Kita setelah pertemuan ini kita langsung bahas contoh kasus teman-teman ya. Kita nggak bahas lagi elemen-elemennya, tapi kita akan langsung ke contoh kasus. Tapi contoh kasusnya itu udah menerapkan elemen-elemen yang pengen kita terapin. Tapi teman-teman silahkan kunjungin tim jagoan dulu ya. Maksudnya tim coding ya. Tim coding di sini saya sediakan nanti linknya di bawah video ini. Teman-teman di tim coding ini ada namanya Elementor ya. Elementor Pro teman-teman. Di sini ya banyak sekali Elementor yang bisa teman-teman download di untuk website teman-teman ya. Nanti saya taruh linknya di bawah video ini. Silahkan teman-teman download Elementor Pro-nya. Oke teman-teman, sekian untuk video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Kita akan langsung bahas ke contoh kasus ya, diskusi kasus. Aduh, saya sudah habis suara saya. Saya butuh minum. Oke teman-teman, semoga teman-teman paham pelajaran kali ini dan memahami fungsi dari masing-masing elemen yang kita udah pelajarin. Sampai jumpa di video selanjutnya yang lebih menarik dan lebih seru tentunya. Saya Riki Nurwansyah pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, udah habis suara saya.